Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Jika Anda ingin mengetahui cara membaca pikiran dan karakter seseorang secara instan, gunakan 10 trik psikologis ini. Ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita biasanya diliputi rasa ingin tahu tentang karakter dan pemikiran orang tersebut. Oleh karena itu, memperhatikan isyarat seperti bahasa tubuh dan nada suara dapat membantu kita mengidentifikasi apa yang ada di pikiran orang. Kemampuan Anda membaca orang secara tidak langsung memengaruhi cara Anda memperlakukan mereka. Semakin dekat Anda bisa membacanya, semakin lancar komunikasi Anda. Jadi jika Anda ingin membaca pikiran dan karakter seseorang, Anda harus memperhatikan semuanya mulai dari alis hingga pilihan sepatu hingga sikap dan cara mereka menggendong bayinya. Membaca bahasa tubuh seseorang memang tidak mudah, tetapi sangat berguna bila Anda bisa. Tentunya setiap orang di dunia ini berbeda-beda, sehingga beberapa tips psikologis ini tidak selalu akurat. Namun jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara membaca pikiran dan karakter seseorang secara langsung, simak 10 tips psikologi berikut. 1. Kontak mata. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Untuk mengetahui kontak mata seperti apa yang harus Anda lakukan, Anda harus bisa mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak dapat mengalihkan pandangan dari Anda, itu bisa berarti dia tertarik atau menyukai Anda. Di sisi lain, ketika Anda menatap mata tetangga Anda dan dia tidak dapat melihat Anda, maka itu bisa menandakan bahwa dia gugup atau menyembunyikan sesuatu. Lalu kalau kamu berbicara dengan individu yang tatapan matanya membuatmu merasa tidak nyaman terutama jika matanya tidak berkedip, itu bisa menandakan bahwa dia berbohong. 2. Senyum. Saat tersenyum, mulut dan bibir bisa rata, namun tidak dengan mata. Anda harus tahu bahwa senyuman yang benar-benar tulus adalah yang mencapai mata dan menimbulkan kerutan di sekitarnya. Orang sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi lain kali Anda ingin tahu apakah senyum orang lain itu asli atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar mata. Jika tidak ada kerutan, maka itu berarti mereka menyembunyikan sesuatu. 3. Apa yang diucapkan? Kalau kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan dia terus-menerus membicarakan hal-hal positif, seperti memuji pasangan atau rekan kerjanya, maka kemungkinan besar individu tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menilai positif sesamanya sebagai pribadi yang baik, sopan, penuh kasih, dan santun, maka kemungkinan besar dia juga memiliki sifat-sifat tersebut. Dan begitu juga sebaliknya. Jika sering membicarakan hal-hal buruk, maka orang itu cenderung juga mempunyai karakter yang sama. 4. Frekuensi mengangguk. Pada umumnya, mengangguk merupakan tanda untuk menyetujui sesuatu. Akan tetapi harus diketahui bahwa apabila ada orang yang mengangguk berlebihan, maka itu mungkin menandakan bahwa mereka cemas tentang sebuah kesepakatan. Ketika memberi instruksi kepada misalnya teman atau bawahanmu dan mereka mengangguk secara eksesif, itu berarti mereka khawatir tentang apa yang kamu pikirkan dan bertanya-tanya apakah kemampuan mereka dalam mengikuti aba-aba diragukan atau tidak. 5. Dagu dan pipi. Saat orang mencoba membuat keputusan, mereka cenderung menggosok dagu dan melihat ke atas, ke bawah atau ke samping, tanda pemikiran yang dalam. Kemudian dagu yang diturunkan menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami banyak stres dan tidak nyaman karena situasi di sekitarnya. 6. Postur. Postur tubuh sebenarnya bisa memberikan petunjuk tentang kepercayaan diri seseorang. Misalnya jika seseorang berjalan lurus dengan bahu ke belakang dan pandangan lurus ke depan. Ini menunjukkan bahwa dia juga merasa baik dan percaya diri. Namun, jika beberapa orang membungkuk dan melihat ke bawah saat berjalan, itu bisa menjadi tanda rendah diri dan kurang percaya diri. 7. Jabatan tangan. Dengan hanya berjabat tangan atau bersalaman saja, kamu bisa dengan cepat mengetahui tentang sifat dan kepribadian orang lain. Mereka yang memiliki jabatan tangan yang lembut, cenderung patuh dan penurut. Sebaliknya jabatan tangan yang kuat dan keras, menunjukkan kecenderungan suka mendominasi. Selain kekuatan jabatan, lama waktu bersalaman ternyata juga bisa mengungkapkan isi pikiran.
Jika seseorang hanya sebentar saja berjabat tangan denganmu, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin memiliki hubungan yang dalam denganmu. Di sisi lain, jabatan tangan yang lama mengindikasikan bahwa orang itu berniat untuk menjalin relasi yang dalam bersama kamu. 8. Kaki dan tangan disilangkan. Pernahkah Anda bertemu orang yang menyilangkan kaki atau lengannya saat berbicara? Jika Anda bertemu untuk pertama kalinya, atau jika Anda mencoba membuat pacar Anda berbicara dan dia kemudian menyilangkan kaki atau lengannya, itu bukan pertanda baik. Lengan dan kaki yang disilangkan adalah penghalang fisik dan menunjukkan bahwa orang tersebut tidak terbuka dan kurang tertarik dengan apa yang Anda katakan. Secara psikologis, kaki atau lengan disilangkan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menghalangi Anda secara fisik, mental, dan emosional. Meskipun orang-orang tersenyum dan melakukan percakapan yang menyenangkan, bukan berarti mereka selalu terbuka dan setuju dengan apapun yang dikatakan ketika lengan dan kaki mereka disilangkan. Pada saat yang sama, arah kaki juga bisa berbicara banyak. Ketika seseorang menyukai Anda, kedua kaki menunjuk ke arah Anda saat Anda berbicara. Kemudian ketika seseorang ingin pergi, mereka mengarahkan kakinya ke pintu saat Anda berkomunikasi dengan mereka. 9. Penampilan. Cara orang berpakaian dan menampilkan diri bisa mengungkapkan banyak hal tentang diri mereka. Orang yang menata rambutnya dengan rapi, mengenakan pakaian yang disetrika dan memperhatikan gaya secara keseluruhan, menunjukkan bahwa mereka detail dan suka memperhatikan hal-hal kecil. Di saat yang sama, orang yang tidak menata rambutnya dengan benar dan suka memakai pakaian kasual bisa memiliki sifat kreatif. Mereka yang berpenampilan tidak terawat dan bau bisa menandakan kemalasan dan sifat malas. 10. Tirulah bahasa tubuh. Jika Anda belum pernah mencoba membaca bahasa tubuh, Anda mungkin tidak menyadarinya. Ingat ini di masa depan ketika seseorang meniru bahasa tubuh Anda. Itu berarti dia merasakan sesuatu yang sangat baik tentang Anda. Bersedia bergabung dengan Anda juga menunjukkan bahwa percakapan berjalan dengan baik dan lawan bicara Anda menerima pesan Anda dengan baik. Meniru bahasa tubuh terjadi secara tidak sadar karena pada prinsipnya tidak ada orang yang mau dengan sengaja meniru orang lain. Namun saat kita nyaman dengan seseorang, kita cenderung meniru tindakannya. Beberapa dari kita cukup pandai membaca isyarat dan bahasa tubuh orang lain, dan beberapa tidak. Membaca pikiran dan perilaku orang lain memang tidak mudah, tetapi jika Anda bisa melakukannya, maka ini pasti akan banyak membantu Anda. Tentu saja, setiap orang berbeda, jadi beberapa trik psikologis di atas mungkin tidak 100% akurat.